diskon kayak gimana Jus? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yus MBS tentunya di Resto Barat yang ada di kilometer 79 atau lebih tepatnya di depan Kecamatan Cisarua. Ya kebetulan tahu kilometer. Benar. Ini saya mau kenalkan dulu sebelum dimulai, karena ini bukan untuk itu ya review makanannya atau apa, karena ternyata di Barak ini luas banget. Kalau misalkan diceritakan wow banget lah. Jadi untuk kalian yang memang penasaran mau main ke kafe Barak atau resto Barak, gak apa-apa, main aja. Itunya dekatnya dengan Kecamatan Cisarua atau lebih tepatnya di apa nih lebih tepatnya? Di Sentral Oleh-oleh Sari Barokah. Nah, di Sentral Oleh-oleh Sari Barokah. Nah, sebelum itu kan tadi mau kenalan juga nih. Yus langsung kenalan yang namanya mungkin owner atau pemilik atau pengelola di kafe Barak, mungkin kayak gitu. Dengan siapa? Kevin. Nah, kebetulan cuman Kevin. bagian dari Barak aja sih. Bagian dari Barak. Ini siapa ini? Rifki Anjas. Rifki Anjas. Ini teman lama sebetulnya dari tahun 2008, teman kuliah di Universitas Juanda. Alhamdulillah ketemu lagi karena ini ada acara atau event yang harus dibahas dan mungkin sharing aja kayak gitu aja sih. Intinya ini videonya hanya info aja kayak gitu. Untuk itu paling ada pertanyaan-pertanyaan yang emang Ius kasih buat Bang Anjas. Mungkin sebelum Bang Anjas, Ius tanya dulu dari resto Barak atau kafe Baraknya apa sih yang dijual di sini kayak gitu. Oke, untuk kopi Barak nih apa aja sih yang dijual di kopi Barak? Ya, di kayak Resto kafe ya, kafe Barak bukan kopi, tapi jual kopi juga sih sebetulnya. sebenarnya kita lebih dominan ke kopi ya. Kopi. Kita punya signatur dari kopi Barak, creamy Barak, Creamy Barak. Lebih signaturnya lebih kayak itu sih sebenarnya. Cuman kayak yang lain kayak kopi kayak mojito, kayak segala macam juga ada. Oke, jadi untuk kopi-kopinya luar biasa banget, ternyata banyak sampai nggak ngerti tentang kopi ya. Ntar tanya-tanya aja Bang Kevin yang ada di kafe Barak kayak gitu. Mungkin itu aja ya untuk pertanyaan, untuk penasarannya sahabat yang main ke Puncak ke kilometer 79 atau ke Ataun bisa mampir dulu di kafe Barak. Posisinya ada di sebelah kanan di depan Kecamatan Cisarua atau lebih tepatnya di Sentral Oleh-oleh Sari Barokah kayak gitu. Mungkin main-main aja ke sini karena ini untuk meningkatkan daya jual atau optimisnya kopi Barak dengan punya menu kopi-kopian yang tadi disebutkan oleh Kevin sendiri kayak gitu. Ternyata bagiannya kayak gitu, bagian dari kafe Barak kayak gitu. Pakai beda telepon kayak gitu. Apa? Oh bukan, itu risetnya. Oh, registernya. Telepon nyala. Oke Bang Anjas, untuk Bang Anjas nih, Iya. karena tadi obrolannya emang bener-bener tentang IO, ya kan? Festival ya. Hah? Festival. Iya, festival, karena emang ini harus di-share dan ternyata untuk IO pun Yus belum ngerti sama sekali. Untuk event pun masih bodoh sama sekali karena ya ini ilmu, mungkin buat Yus itu ilmu, nggak tahu buat kalian ini ilmu atau bukan. Tapi pertanyaannya, IO itu gimana sih pengalaman Bang Arif Anjas nih? Ya. Jadi gini Yus, yang dijelasin dari awal, kalau misalkan Anjas itu bukan bagian dari itu, Iya. cuman lebih ke mengikuti acara itu. Oke. Nah, biasanya yang pengalaman Anjas sedikit atau banyaknya Anjas pernah terjun ke festival seperti itu dengan mengikuti IO atau perusahaan yang mengadakan itu. Kita sistem bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil dalam artian kita nggak bayar sewa, tapi kita pasti membayar biaya administrasi atau deposito. Misalkan contohnya kayak festival Ramadan kemarin, administrasi itu 200.000, udah termasuk deposito. Jadi admin 100, deposito itu 100. Jadi ketika nanti sudah acaranya selesai, si deposit itu 100 itu bisa dicairkan. Oh gitu. Nah, dengan cara karena kita ini biayanya bukan harga sewa, karena kita sistem bagi hasil itu doang. Jadi misalkan kemarin pengalaman kajian
event festival Ramadan itu sistemnya itu 80-20. 80 itu untuk pihak tenan dan 20-nya itu untuk income ke CEO tersebut gitu. Dan metode pembayarannya juga itu bukan pakai cash, Tapi lebih ke voucher. voucher ya gitu. Mungkin itu tuh jadi tadi Bang Anjas atau Rifki Anjas itu ngejelasin cara kinerja IO tuh bagaimana kayak gitu, dan ternyata sistemnya bagi hasil ada yang 80, 20, ada juga yang 30, 70 Ya tergantung kesepakatan di awal dan dari pihak IO-nya tersebut yang mengadakan. Untuk 200.000 itu deposit awal ya kan, anggap aja itu modal buat IO ya atau gimana? Ya kalau untuk itu sih kurang paham juga ya. Kayaknya sih, Ya, karena cuman gini. biasanya untuk operasional itu lebih ke misalkan untuk instalasi listrik. Oh, mungkin tambahan ya operasional buat Nah, tambahan kayak gitu. Jadi keuntungan buat kita juga lah gitu kan. Kayak misalkan kita nggak usah kayak bawa meja lagi atau apa, itu udah disediakan. Oh iya, jadi emang CEO itu mungkin punya perawatannya emang udah kompleks kayak gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah atau IO itu dia menyediakan peralatan semua buat event-event atau penyelenggara kayak gitu. Ya. Dan alhamdulillah ternyata IO itu sangat membantu ternyata ya kayak gitu, dan ternyata IO itu sebuah tim, mungkin sebuah perusahaan mungkin ya. Ya, ada kayak gitu. sebagian seperti itu. Dan untuk eventnya itu bisa berganti-ganti atau bisa berpindah-pindah sebetulnya untuk tempat dan areanya mungkin kayak Ya gitu ya Mas. betul, ya betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan eventnya itu biasanya mungkin bulan ini ada di Bogor eventnya, ya mungkin mengikuti itu. Misalkan bulan depan ada di Bali, ya mungkin kita loyalitas. Misalkan yang biasanya kita tadinya ikut event atas nama IO tersebut, mungkin nanti ada undangan lagi gitu untuk mengikuti atau tidaknya. Itu untuk acara sendiri berarti yang ngadain eventnya itu sebetulnya bukan IO ya. Untuk di event ini misalkan gua mau ngadain event nih Ya. ya kan, berarti kita harus menderek IO yang namanya IO itu. Jadi kalau Gimana tuh? misalkan untuk kita, jadi IO itu lebih ke pengalamannya lebih jauh mungkin ya, seperti itu. Soalnya kan Oh, gitu. ya mungkin manajemennya kurang paham, jadi mungkin harus manajemen yang Bener-bener ada IO-nya di sini Ya, dan ternyata kayak gitu. betul. Betul sekali. Jadi kita juga nggak bisa langsung kayak yang tadinya kita pihak tenan yang ngikutin, oh tiba-tiba oh yaudah gue bikin IO sendiri tanpa pengalaman yang benar-benar matang dan sumber daya manusianya untuk membantu itu. Oke, keren banget nih ternyata. Udah berapa lama Bang Rifki Anjas main kayak gini? Kayaknya udah Dibilang paham tahu, banget. baru banget asli Yus. Cuman untuk itu kan kita harus mempelajari ya, Iya, setiap betul. apapun itu. Setiap kita mau menjual apapun atau mengikuti itu, sebelumnya kan kita pasti kayak survei dan mempelajari itu supaya kita tuh ada bahan referensi. Kalau misalkan kita masuk ke situ tuh rugi apa enggak sih sebenarnya gitu loh. Jadi kita tuh ada bahan untuk pembelajaran diri. Oke, kalau gitu untuk sahabat atau teman-teman, karena ini bukan membahas tentang kopi barak, hanya info aja sebentar untuk kopi barak, karena ini obrolannya tentang perbincangan tentang yang namanya IO atau event sebetulnya kayak gitu. Karena ini sebuah ilmu, mungkin Bang Anjas udah bersedia membagikannya kayak gitu. Bang Anjas, berarti kalau misalkan orang-orang mau atau mengadakan event-event, berarti bisa hubungi Bang Anjas mungkin ya, bener gak sih? Atau gimana tuh? Kalau misalkan untuk IO mungkin karena gue juga yang ngikut-ngikut juga mungkin belum bisa. Ya, mudah-mudahan. Kecuali ada link-linknya. Ya Biasanya kan mudah-mudahan nanti- ntar bisa Ya. aja ya, bisa dikontak juga, dikontak Ya. Bang Anjas kalau misalkan emang ada waktu bisa bicara dulu sama Bang Anjas yang ada di Cisarua tentunya. Mungkin itu aja karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 03 kayaknya. Iya. Ya, lumayan lah 03 itu di pagi hari itu mantap tuh udah Bejenak tidurnya. Bejenak molor. Pokoknya gitu aja untuk teman-teman yang kalau mau main ke Puncak Cisarua mampir aja ke Kopi Barat yang ada di Kecamatan Cisarua, atau lebih tepatnya dicari Barokah di oleh-oleh apa namanya tadi? Sentral Kuliner. Ketemu aja langsung sama namanya Bang Kevin karena salah satu bagian dari Cafe Barat. Betul sekali. Dengan kopi-kopi yang tadi sudah disebutkan, dicoba aja. Harganya tenang kok, bisa kayak gini, ekonomi mungkin kayak gitu ya. Mungkin itu aja buat teman-teman. Mungkin karena sekarang udah pagi mau langsung istirahat.
Terima kasih Bang Anja sudah membagikan ilmunya untuk Iya. Bang Kevin juga. Aduh Bang Iya. Kevin atur nuhun. Iya. Ini tempatnya dipakai Oh, kopi-kopi Pak. doang pokoknya gitu. Itu aja mungkin info dari Yus 16750 kode pos Serwa Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat Indonesia melaporkan dari Kopi Barat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.